Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel saya Satria Destrian. Di video kali ini saya akan melanjutkan tentang aplikasi atau software perdagangan, yaitu Akosis. Dimana di video kali ini saya akan coba menjelaskan ke teman-teman semua, mungkin yang memang sudah menggunakan Akosis atau yang ingin menggunakan Akosis sebagai aplikasi kasir ataupun akuntansi di usaha yang teman-teman lakukan. Nah, kali ini video yang saya bahas adalah bukan tutorial bagaimana penggunaannya, namun yang kita bahas adalah alur yang ada dalam sistem ini. Nah, bagaimana alurnya mungkin kita bisa sama-sama langsung simak ya teman-teman. Kita buka terlebih dahulu di aplikasi Akosisnya. Seperti teman-teman lihat sebelumnya, di aplikasi ini di halaman utama adalah halaman login, yaitu dimana teman-teman diharuskan menginputkan IP address, port, nama user dan password serta database yang teman-teman sudah buat. Dimana localhost ini memang adalah IP dari tempat server yang teman-teman lakukan penginstalan. Port adalah port dari MySQL-nya ataupun dari MariaDB-nya. User adalah user database yang teman-teman buat di awal pertama kali melakukan pembuatan database. Kemudian database adalah nama database yang awal teman-teman buat atau di-create di awal pembuatan database seperti yang pernah saya jelaskan di sebelumnya. Kemudian kita coba login. Dimana login ini semua menu yang akan ditampilkan adalah menu yang ada di aktivasi produk ini teman-teman. Dimana masing-masing aktivasi ini memiliki nilai nominal harga yang wajib teman-teman bayarkan ketika teman-teman memang membutuhkan fitur-fitur yang cocok untuk usaha teman-teman, seperti dari standar sampai ke Akosis Analysis Center teman-teman. Kita akan lanjutkan, dimana di sini ada menu umum. Menu umum adalah merupakan menu yang berisi tentang aturan-aturan atau menu-menu yang akan digunakan dalam proses transaksi teman-teman. Kalau di Akosis ini seperti ada menu user, terus divisi, jenis pembayaran, daftar pajak, daftar pengiriman, aturan diskon, dari diskon penjualan, hadiah, sampai aturan untuk si salesman teman-teman. Dan juga ada menu maintenance, dimana untuk melakukan maintenance database teman-teman. Nah, masing-masing ini punya peran dan fungsi. Kalau user, teman-teman akan diarahkan ke manajemen user yang akan dilakukan, yang akan teman-teman buat untuk melakukan transaksi di dalam Akosis. Misalkan sebagai admin, fungsionalnya sebagai admin, tidak bisa melakukan transaksi accounting seperti itu teman-teman. Nah, dan settingnya pun cukup mudah, teman-teman tinggal pilih aja di bawah ini, sesuaikan aja. Misalkan admin nggak boleh penjualan, teman-teman cari penjualan, kemudian teman-teman sesuaikan otoritas yang ingin teman-teman berikan ke admin ini. Seperti lihat transaksi tidak boleh, teman-teman tinggal diganti dengan file seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada banyak teman-teman untuk otoritasnya, teman-teman bisa sesuaikan sendiri cocoknya apa dan apa yang memang teman-teman tempatkan di masing-masing user. Biasanya ada kasir, ada admin, ada supervisor, ada owner teman-teman. Tinggal teman-teman sesuaikan aja seperti itu. Kemudian secara alur teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui, di mana transaksi jual beli itu biasanya dilakukan dengan alur ketika kita membutuhkan transaksi pembelian. Yang kita butuhkan itu ada data barang, data supplier teman-teman, di mana masing-masing data tersebut untuk program Akosis ini dipisah di masing-masing menu. Seperti data barang itu dimasukkan semua di daftar produk teman-teman, sementara untuk data supplier itu ada di menu pembelian di daftar pemasok. Berbeda dengan sistem yang lain, mungkin kebanyakan mereka membuat sebuah menu khusus untuk master data, seperti master barang, master supplier, master pelanggan di dalam satu menu. Namun untuk Akosis tidak teman-teman, jadi dia dipisahkan berdasarkan fungsionalnya. Ketika memang dia pelanggan, dia ada kaitan dengan penjualan, dia akan ada di menu penjualan. Ketika dia ada salesman, begitu juga teman-teman, ada di menu penjualan. Nah, jadi bisa teman-teman bisa analogikan, bisa teman-teman pakai logika. Sebuah transaksi itu membutuhkan field apa aja. Ketika membutuhkan data berupa data pelanggan, data salesman, berarti semua field itu ada di menu penjualan. Itu untuk di program Akosis ya teman-teman. Tapi biasanya di program-program lain ada yang namanya master data atau master data.
seperti itu. Tapi untuk di Aquasys tidak, teman-teman ditempatkan di menu yang berkaitan dengan proses transaksi seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman. Seperti untuk pembelian, teman-teman membutuhkan data supplier, teman-teman bisa memilih daftar pemasok. Kemudian teman-teman membutuhkan untuk transaksi retur beli, teman-teman juga ada menu di retur pembelian. Di pembelian juga ada transaksi hutang, teman-teman juga tinggal pilih pembayaran hutang. Di sini udah ada kaitannya semua teman-teman. Jadi satu menu itu berkaitan dari semua transaksi yang dilakukan teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk produk juga seperti itu, dimana teman-teman kalau mau manajemen produk bisa di daftar produk, satuan pun juga di sini ada, daftar pabrik, daftar pengarang, daftar merek, sampai cetak label produk pun ada di produk teman-teman. Dan juga laporan-laporan pun bisa teman-teman peroleh di menu produk. Uniknya di Aquasys ini semua laporan itu di menu masing-masing. Jadi di laporan produk ada pilihan masing-masing sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini ada banyak dari persediaan produk, tanpa SN, tanpa HPP dan lain-lain. Begitu juga dengan pembelian, ada menu laporan-laporan yang lainnya juga sesuai dengan transaksi yang teman-teman lakukan. Begitu juga di penjualan, juga ada laporan-laporan berdasarkan transaksi yang biasa teman-teman lakukan. Ketika transaksi itu hanya jual beli biasa, teman-teman membutuhkan laporan penjualan biasa. Ketika dia ada hutang piutang, teman-teman juga membutuhkan laporan hutang piutang seperti ini, teman-teman. Kemudian di akuntansi juga begitu. Di sini udah cukup umum banget ya teman-teman, dimana menu akuntansi pasti berisi tentang laporan keuangan, mulai dari jurnal umum, buku besar, neraca, kemudian aset tetap, daftar akun, dan lain-lain. Cuman uniknya untuk Aquasys, untuk penginputan semua jurnal itu dia menggunakan satu menu, yaitu menu input jurnal. Jadi tidak dipisah berdasarkan jenis transaksi seperti mungkin di program lain bisa teman-teman temui. Ketika transaksi pengeluaran dia akan ada menu tersendiri untuk pengeluaran. Ketika ada transaksi pemasukan, uang masuk, dia akan ada menu sendiri. Namun untuk di Aquasys tidak, dia ada satu menu aja di input jurnal, dimana teman-teman juga harus memahami proses dari penginputan jurnalnya, baik debit dan kreditnya teman-teman. Seperti itu di sini untuk akuntansinya, alurnya. Seperti kita akan bahas dulu seperti daftar produk, dimana daftar produk ini akan berisi tentang informasi produk-produk yang teman-teman miliki, transaksi yang teman-teman lakukan, karena memang di Aquasys juga dibagi berdasarkan jenis transaksi yang teman-teman lakukan, mulai dari retail, grosir, distributor, dan lain-lain. Teman-teman bisa menentukan di daftar produk. Saya ambil contoh seperti satu nama barang Sampurna Mile. Di sini ada harga modal, ada harga jual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan juga ada harga minimal quantity, dimana ketika teman-teman membutuhkan fitur diskon manajemen, yaitu untuk grosir, teman-teman bisa memanfaatkan kolom harga jual 1 sampai 7 ataupun harga minimal quantity, dimana fungsionalnya berbeda. Ketika dia menggunakan harga level, harga akan cenderung menurun, dan itu ditetapkan untuk pelanggan khusus dan harus kita tentukan di daftar pelanggannya. Tapi ketika teman-teman menerapkan di minimal quantity, teman-teman hanya membutuhkan minimal berapa yang harus diambil oleh pelanggan sehingga dia mendapatkan harga yang lebih rendah dari harga umumnya. Ini biasanya sih untuk grosir-grosir seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada sampai 3 minimalnya, minimal seperti 12, 24 ataupun 100 seperti itu yang teman-teman bisa tentukan di sini. Dan juga di sini teman-teman bisa lihat ada namanya akun-akun di atas ya teman-teman. Akun-akun ini adalah akun yang dihubungkan dengan akuntansinya, seperti contoh rokok di menu persediaannya. Ini kaitannya ketika teman-teman melakukan transaksi rokok, baik itu jual dan beli, dia akan mempengaruhi persediaan dengan nomor akun 107001, di mana 107001 ini teman-teman bisa lihat di daftar akunnya, teman-teman bisa ganti berdasarkan namanya. Misalkan ini persediaan barang rokok, ataupun jadi satu nggak masalah, jadi semua produk masuknya ke 107001, sehingga nanti di neraca yang dihasilkan adalah persediaan total yang teman-teman miliki dari jumlah barang yang sudah teman-teman inputkan gitu teman-teman. Begitu juga dengan yang lainnya seperti penjualan ini adalah 401 adalah akun di mana
berfungsi sebagai akun pendapatannya teman-teman. Jadi total dari transaksi penjualan teman-teman akan masuk ke dalam akun 401 teman-teman, yang nanti akan teman-teman lihat di laporan laba rugi sini teman-teman. Seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat total pendapatannya. Sementara untuk stok barang teman-teman bisa lihat di neraca atau 107-nya tadi teman-teman. Nah, itu teman-teman harus pahami juga alur-alur yang ada di daftar produk ini kemana arahnya. Ini bisa teman-teman custom sesuai dengan keinginan teman-teman agar lebih rapi dalam pembukuan. Seperti itu teman-teman. Kemudian di pembelian juga teman-teman, kita coba masuk ke pembelian. Di pembelian ini banyak alur teman-teman, seperti misalkan DO, PO, kita permintaan kita ke supplier, kita bisa menggunakan menu yaitu namanya order pembelian, atau juga menu pembelian juga secara langsung adalah menu transaksi penginputan setiap kali barang datang teman-teman. Jadi bedanya ketika kita melakukan order pembelian itu stok barang tidak akan masuk, tapi kita sudah tahu pesanan apa aja yang kita pesan terhadap supplier yang kita miliki, seperti itu teman-teman. Sementara transaksi pembelian ini akan mempengaruhi dari jumlah stok yang akan teman-teman inputkan dan juga jumlah uang yang akan teman-teman keluarkan. Di mana dalam satu proses transaksi pembelian ini ada banyak sekali field yang bisa teman-teman lihat. Diklik baru, di mana di sini ada kolom supplier. Ini ada kaitannya dengan data supplier, dia akan terpisah. Di sebelah kanan ada pembeli, maksudnya dari karyawan teman-teman miliki. Kemudian di bawah ini ada namanya departemen. Departemen ini adalah barang ini akan masuk kemana nantinya, di gudang A atau gudang B. Itu ada di daftar di umum tadi, di daftar divisi ada departemen 1 dan 2. Kemudian kolom kode tinggal pilih nama barangnya saja. Saya ambil contoh. Kemudian di sini ada order pembelian dan penerimaan barang. Bedanya ketika order adalah kita melakukan pemesanan terlebih dahulu. Jadi misalkan hari ini teman-teman pesan nih 10. Ketika barangnya datang di hari 1 minggu kemudian, teman-teman tinggal tarik aja order pembelian hari ini yang sudah teman-teman tuliskan dan sudah teman-teman pesan kepada supplier, sehingga teman-teman tidak perlu lagi menginput barang-barang yang datang hari ini. Biasanya sih tetap teman-teman input, tapi bukan menginput semua, hanya saja revisi dari barang yang benar-benar real datang ke lokasi teman-teman. Misalkan di awal teman-teman udah pesan 10 jenis barang, ternyata yang datang hanya 9 barang. Teman-teman bisa merevisinya ketika teman-teman sudah memilih order pembeliannya di sini teman-teman. Kemudian di bawah ini ada kaitannya dengan jangka pembayaran teman-teman. Ada field juga, ada banyak field, dimana di field ringkasan ini teman-teman bisa menginputkan total faktur yang total diskon faktur yang teman-teman inputkan. Biasanya berdasarkan kebijakan dari supplier. Biasa teman-teman ketika diberikan diskon, teman-teman bisa inputkan di sini. Misalkan dari total belanja 10 juta, teman-teman di diskon 1 juta, teman-teman inputkannya di sini. Seperti itu. Dan juga di sini ada yang namanya biaya. Biaya ini seperti biaya angkutnya, biaya bayar kulinya, sesuai dengan teman-teman lakukan. Biasanya kan kalau kita beli ke supplier itu kita membutuhkan ekspedisi. Biasanya ekspedisi kita sendiri yang bayar. Teman-teman cukup tambah aja di sini ekspedisi. Hanya saja teman-teman, untuk ekspedisi ini tidak akan mempengaruhi ke HPP. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Dia tidak akan include di dalam HPP. HPP dia berdiri sendiri di sini ya teman-teman. Ini akan menjadi biaya kita ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian jangka pembayaran adalah ketika teman-teman melakukan transaksi hutang, teman-teman bisa memilih kredit dan teman-teman bisa memilih tempo bayar yang harus teman-teman inputkan. Dengan catatan di data supplier yang teman-teman miliki, di sini teman-teman harus setting terlebih dahulu bahwasanya supplier ini kita bisa kredit. Dan juga selain jangka pembayarannya, teman-teman juga harus isi yang namanya limit kreditnya teman-teman, yaitu batasan di mana teman-teman diperbolehkan hutang dengan supplier tersebut teman-teman. Di sini. Nah, ketika sudah di jangka pembayaran, teman-teman cukup simpan saja, sehingga dari proses transaksi ini akan berpengaruh kemana. Yang pertama, ketika transaksi hutang berpengaruh ke laporan hutang. Teman-teman bisa lihat laporan di sini namanya rangkuman hutang dagang. Yang kedua, stok barang. Teman-teman akan menginputkan stok barang ini, misalkan sejumlah 100, dia akan berpengaruh ke dalam stok barang teman-teman, sehingga ada penambahan senilai 100 piece di dalam laporan persediaan produk teman-teman. Kemudian ketika transaksinya cash, teman-teman inputkan di sini jumlah bayarnya, di mana
Pembayarannya bisa banyak, bisa teman-teman tentukan di daftar di umum tadi juga jenis pembayarannya dari tunai, bank dan lain-lain. Pengaruhnya apa? Kalau pengaruhnya di pembayaran ini adalah mengurangi jumlah saldo uang yang teman-teman miliki, baik itu di bank ataupun secara cash seperti itu teman-teman. Pengaruhnya di situ ya teman-teman untuk dua tab menu ini. Jadi untuk jangka pembayaran berpengaruh dengan hutang kita, sehingga kita tahu laporan hutang kita. Kalau untuk pembayaran adalah dia akan menjadi sebuah file sendiri, menjadi table sendiri, di mana pembayaran ini bisa digunakan di mana aja nanti teman-teman. Pengaruhnya disesuaikan di masing-masing menu. Kalau pembelian pengaruhnya berarti uang kita keluar, kalau di penjualan pengaruhnya berarti uang kita bertambah, seperti itu teman-teman. Nah ini untuk pembeliannya. Kemudian untuk di penjualan juga sama teman-teman. Teman-teman juga butuh data pelanggan, data sales. Ketika penjualan hampir sama seperti pembelian, di mana ada data pelanggan. Di sini juga ada salesman, data salesman, dan juga di sini ada namanya multi gudang. Ini fungsinya sebagai ketika teman-teman menginginkan barang diambil dari sebuah gudang yang teman-teman miliki, sehingga untuk laporan stok pun dia akan sesuai akurat dengan jumlah yang teman-teman inputkan di penjualan ini. Sementara di menu bawahnya juga sama aja, pembayaran juga bisa jangka juga, ataupun kita gunakan metode pembayaran menggunakan cash ataupun bank. Hanya saja di sini kekurangannya dia belum bisa support edisi secara langsung teman-teman. Jadi teman-teman harus menginputkan nilai total bayar yang harus dibayar oleh pelanggan secara manual di sini teman-teman, ketika dia melakukan edisi atau transfer. Di situ untuk menu penjualannya. Dan juga sebelah kiri teman-teman bisa lihat ada order, fungsional juga sama, yaitu ketika pelanggan melakukan pemesanan dengan kita, kita bisa catat terlebih dahulu. Ketika barang memang akan dikirim, teman-teman tinggal pilih barang apa saja atau pesanan yang mana yang akan mereka minta dan harus dikirimkan pada saat teman-teman membuat faktur ini teman-teman. Nah itu untuk alur penjualannya, teman-teman bisa lihat di sini ada salesman juga. Dia akan pengaruh ke dalam omset salesman. Ketika kita memilihkan salesman-nya, laporan omset pun akan terbentuk. Biasanya untuk orang-orang canvasser ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa membuat sebuah keputusan berupa kebijakan seperti insentif kepada sales yang teman-teman miliki berdasarkan jumlah omset yang mereka dapatkan dalam waktu 1 bulan ataupun kurun waktu yang teman-teman tentukan. Seperti itu teman-teman untuk alur penjualan. Jadi yang perlu teman-teman garis bawahi ya teman-teman, secara alur program ini nggak jauh beda ya, semuanya hampir sama, yaitu transaksi yang dibutuhkan tuh hanya jual beli saja. Yang membedakan biasanya hanya jenis transaksinya seperti grosir, hutang piutang, terus penggunaan pembayarannya menggunakan apa, seperti itu teman-teman. Nah di situ teman-teman ketika menggunakan program yang lain selain Akosis, teman-teman juga lebih mudah untuk memahami logikanya. Yang pasti untuk memahami sebuah program, teman-teman juga perlu memahami alur sebuah usaha, karena program dibuat berdasarkan alur usaha yang saat ini berjalan. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita akan masuk ke menu akuntansi. Ini saya ringkas banget ya teman-teman, biar teman-teman paham juga alurnya seperti apa. Dimana ada neraca. Neraca ini berpengaruh ketika terjadi transaksi, dari itu pembelian, penjualan, terus penyesuaian barang, dan juga penginputan biaya operasional melalui menu yang saya jelaskan tadi, yaitu input jurnal. Dimana di sini teman-teman bisa lihat ada kas, ada bank, ada piutang, ada persediaan, ada hutang dagang, sampai juga dibentuk laba periode berjalan teman-teman. Teman-teman ketika melakukan transaksi input jurnal, nah, misalkan antara pengeluaran biaya operasional, di sini juga akan berpengaruh kasnya. Nah, sementara ketika teman-teman membutuhkan laporan laba bersih, teman-teman bisa menggunakan menu laporan laba rugi. Di mana laporan laba rugi ini cara bacanya yaitu adalah total pendapatan penjualan akan dikurangi dengan biaya HPP modal sebuah produk, yaitu akumulasi semua transaksi produk yang teman-teman miliki, nanti akan dikurangi lagi dengan beban operasional, biaya operasional harian teman-teman, sehingga teman-teman bisa melihat di bawah senilai 3007 ini adalah laba bersihnya. Di sini sambil contoh aja, karena tidak ada biaya operasional sehingga laba bersihnya yaitu 3007.500. Ketika teman-teman tambahkan biaya operasional, saya contohkan listrik
sini teman-teman juga harus memahami untuk alur debit kreditnya. Teman-teman yang belum memiliki basic akuntansi bisa belajar sendiri ya untuk dasar-dasar akuntansi debit dan kredit apa aja. Nah, sini teman-teman bisa lihat dari total pendapatan selama dari tanggal 7 2018 sampai 2021 adalah 4.200.000 dengan harga modal total seluruhan produk adalah 1.290.000 dan dikurangi biaya operasional harian atau bulanan atau periode ini maksud saya senilai 100.000 sehingga laba yang teman-teman miliki adalah 2.907.500 teman-teman. Nah, ini untuk melihat laporannya teman-teman udah cukup gampang sekali melihatnya. Yang pasti teman-teman ketahui di sini untuk proses transaksi dia auto posting untuk Aquasys ya teman-teman. Auto posting itu maksudnya seperti apa? Jadi ketika melakukan sebuah transaksi berupa barang masuk, barang keluar, itu akan berpengaruh langsung ke neracanya teman-teman. Jadi neraca itu nggak perlu lagi kita posting manual. Jadi biar dia mempengaruhi tidak. Jadi ketika detik itu teman-teman sudah melakukan set transaksi berupa penjualan yang tadinya kasnya 3 juta, ketika teman-teman melakukan transaksi penjualan senilai 100.000, maka nilai kas juga langsung otomatis berubah teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak perlu posting manual kalau untuk di program Aquasys versi 4 ini khususnya ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya alurnya hampir sama semua, hanya saja di Aquasys ini memang cukup lengkap ya teman-teman. Jadi teman-teman yang memiliki usaha di bidang sembako, kemudian retail dan lain-lainnya yang sejenis ya teman-teman, yang memang membutuhkan laporan keuangan dan juga transaksional secara modern, teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi Aquasys ini. Hanya saja Aquasys ini kekurangannya di device yang saat ini belum bisa disupport adalah Android teman-teman. Dia masih berbasis di komputer desktop. Tapi untuk usaha-usaha seperti sembako memang lebih worth it menggunakan PC ataupun menggunakan laptop teman-teman, karena ketika teman-teman menggunakan handphone itu akan cukup kewalahan, apalagi dengan transaksi harian yang cukup banyak teman-teman. Ya itu teman-teman, saya rasa itu udah menggambarkan keseluruhan dimana di masing-masing menu teman-teman bisa lihat dari prosesnya teman-teman. Ketika produk berarti semua ada kaitannya dengan produk tersebut, baik itu dari penginputan data, kemudian penginputan pengeluaran produk ketika dipakai ataupun ketika mau stock off-name yaitu penyesuaian, itu ada semua ada di menu produk. Begitu juga dengan pembelian, ketika transaksi pembelian baik itu dia PO, kemudian di retur, hutang, dan juga transaksi pembelian ya teman-teman bisa melakukan di menu pembelian. Sementara di menu penjualan juga seperti itu, dimana menu penjualan ini fungsinya ya setiap ada transaksi kita ke pelanggan, teman-teman cukup menggunakan menu yang ada di menu penjualan ini teman-teman. Ya itu mungkin gambaran umumnya teman-teman ya. Jadi yang pasti teman-teman harus memahami alurnya, bagaimana sih sebuah sistem ini berjalan. Ketika saya ingin membuat sistem, ketika saya ingin menggunakan sistem, saya harus membutuhkan alur transaksi yang saya miliki di usaha saya. Biasanya ketika teman-teman sudah memahami alur transaksi di usaha teman-teman bisa analogikan dengan program yang teman-teman beli. Ketika menggunakan Aquasys, alurnya kurang lebih seperti ini. Ketika menggunakan program yang lain, teman-teman juga sama. Yang pasti ketika teman-teman sudah memahami penjualan, kalau penjualan berarti ada kaitannya transaksi dengan omset, ada kaitannya transaksi dengan pelanggan, ada kaitannya transaksi dengan salesman, ada kaitannya transaksi dengan jenis bayar. Teman-teman tinggal analogikan seperti itu aja sebuah transaksi yang teman-teman miliki. Berarti semua menu yang saya butuhkan ya ada di menu penjualan. Ketika saya butuh laporan juga ada menunya ada di penjualan juga. Tapi kalau misalkan nggak ada di menu penjualan, teman-teman bisa manfaatkan menu yang lain, yaitu seperti program yang lain ada di menu master biasanya sesuai dengan program-program yang teman-teman miliki ya. Kebanyakan sih biasanya programmer membuat menunya seperti itu, dia dipisah antara master dengan transaksi. Seperti itu teman-teman yang harus teman-teman pahami.
Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya teman-teman. Ini untuk program Aquasys ini. Buat teman-teman yang memang menginginkan program Aquasys untuk usahanya, teman-teman bisa chat saya ke nomor WhatsApp saya yang nanti saya tuliskan di deskripsi. Yang pastinya saya akan bantu untuk alur program yang alur usaha yang teman-teman butuhkan. Sehingga dengan menggunakan Aquasys, usaha teman-teman juga bisa terkontrol dengan baik, laporan teman-teman juga bisa didapatkan dengan mudah, dan transaksi teman-teman juga lebih gampang, dan teman-teman tidak perlu lagi khawatir untuk kehilangan atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Biasanya sih memang ini tidak dapat menghilangkan, tapi setidaknya bisa meminimalisirkan kecurangan-kecurangan yang terjadi oleh karyawan-karyawan yang teman-teman miliki. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Tolong bantuannya dengan mensubscribe channel ini dan juga like video yang saya buat ini agar saya tetap semangat dalam melakukan pembuatan video-video tentang Aquasys, tentang tutorial-tutorial dan lain-lainnya. Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, maka nanti kita akan bahas bersama teman-teman. Baik teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.